Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita akan membahas terkait soal sistem ekonomi. Sebelum melakukan pembahasan, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Setelah kalian mempelajari terkait sistem ekonomi, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian sistem ekonomi, mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi, mengidentifikasi ciri-ciri, kekuatan, dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi dengan kritis. Komunikatif, jujur, dan bertanggung jawab. Kita mulai terkait pembahasan soal terkait sistem ekonomi. 1. Berikut ini ciri-ciri sistem ekonomi. Adat istiadat masih kuat. Pemerintah menentukan aktivitas ekonomi. Pasar merupakan fokus kegiatan ekonomi. Adanya prinsip kebersamaan. Terdapat kebebasan dalam usaha. Terdapat persaingan antar pelaku ekonomi. Yang termasuk ke dalam ciri-ciri sistem ekonomi pasar adalah A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 4, C2, 3, dan 6, D3, 5, dan 6, E4, 5, dan 6. Ciri-ciri sistem ekonomi pasar atau liberal. Sumber daya ekonomi dimiliki dan diatur swasta secara bebas. Adanya pembagian kelas status dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja atau buruh dan pemilik modal. Adanya persaingan usaha yang ketat dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah tidak melakukan intervensi campur tangan dalam pasar. Pemilik modal berhak memiliki sumber-sumber produksi. Gimana jawabannya dari A, B, C, D, E? Itu tadi pemaparan ciri-ciri sistem ekonomi pasar atau liberal. Masuk D, 3, 5, dan 6. Pasar merupakan fokus kegiatan ekonomi. Terdapat kebebasan dalam usaha. Terdapat persaingan antar pelaku ekonomi. Soal yang kedua. Berikut ini ciri-ciri sistem perekonomian. 1. Timbul persaingan untuk maju dan berkembang. 2. Peran pemerintah sangat dominan. 3. Terdapat pemilik modal dan kaum buruh. 4. Pemerintah menyusun perencanaan pembangunan. 5. Semua sumber daya produksi dikuasai negara. Yang termasuk ke dalam ciri-ciri sistem ekonomi komando adalah A1, 2, dan 3, B1, 3, dan 4, C2, 3, dan 4, D2, 4, dan 5, E3, 4, dan 5. Ciri-ciri sistem ekonomi komando atau terpusat. Sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki negara, sehingga hak milik pribadi hampir tidak ada atau tidak diakui. Tingkat harga dan tingkat bunga ditentukan pemerintah. Kebebasan dalam berekonomi bagi masyarakat sangat terbatas. Regulasi ekonomi diatur dan ditetapkan pemerintah. Jenis pekerjaan dan pembagian kerja ditetapkan dan diatur pemerintah. Inisiatif dan hak milik perorangan dibatasi.
Jawabannya D. 2, 4, dan 5. Peran pemerintah sangat dominan. Pemerintah menyusun perencanaan pembangunan, semua sumber daya produksi dikuasai negara. Soal yang ketiga. Berikut ini kebaikan dan kelemahan sistem ekonomi. 1. Adanya persaingan untuk maju menjadi lebih inovatif. 2. Konsumen merasa puas karena barang berkualitas. 3. Hak milik individu atas faktor-faktor usaha diakui. 4. Adanya pemisah antara yang kaya dan yang miskin. 5. Kecenderungan terjadinya monopoli, yang merupakan kebaikan sistem ekonomi pasar adalah A1, 2, dan 3, B1, 3, dan 4, C2, 3, dan 4, D2, 4, dan 5, E3, 4, dan 5. Kebaikan sistem ekonomi pasar diantaranya setiap individu bebas melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan keahlian dan keterampilannya. Masyarakat dapat mengembangkan inisiatif dan kreativitas. Adanya persaingan usaha dalam membuat produk berkualitas. Adanya efisiensi dan efektivitas karena kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi. Itu adalah kebaikan sistem ekonomi pasar. Jadi kita lihat di sini jawabannya adalah A1, 2, dan 3. Adanya persaingan untuk maju menjadi lebih inovatif. Konsumen merasa puas karena barang berkualitas. Hak milik individu atas faktor-faktor usaha diakui. Sistem ekonomi tradisional memiliki kelemahan diantaranya A. Sering terjadi krisis. B. Monopoli lebih besar peluangnya. C. Kegiatan produksi yang ramah lingkungan. D. Profesionalisme rendah. E. Produktivitas yang terkendali. Kelemahan sistem ekonomi tradisional diantaranya kelemahannya yaitu kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini. Sulit mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Produktivitas rendah akibat teknologi yang digunakan masih sederhana. Sulit menetapkan ukuran dari barang yang dipertukarkan. Kualitas barang hasil produksi masih rendah. Kegiatan ekonomi tidak ditunjukkan untuk mencari laba. Kegiatan ekonomi tidak untuk meningkatkan taraf hidup. Cenderung menolak perubahan sehingga masyarakat kurang berkembang. Alokasi sumber daya ekonomi dilakukan secara tidak efisien. Yang masih primitif. Jadi jawabannya adalah D. Profesionalisme rendah. D. Soal kelima, perhatikan kebaikan sistem ekonomi berikut. 1. Hubungan di antara individu sangat erat. 2. Kebutuhan masyarakat terpenuhi secara merata. 3. Pelayanan terhadap konsumen lebih meningkat. 4. Hak individu atas alat-alat produksi diakui. 5. Pemerintah mudah melakukan pengawasan. 6. Kebebasan individu diakui. 7. Jarang terjadi krisis ekonomi. 8. Negara bertanggung jawab penuh terhadap perekonomian. Yang termasuk kebaikan sistem ekonomi terpusat adalah ekonomi terpusat, kebaikan ekonomi terpusat atau komando. A. 1, 4, dan 7, B. 2, 5, dan 8, C. 3, 6,
dan 7, D 4, 5, dan 6, E 6, 7, dan 8. Jadi kebaikannya adalah ekonomi terpusat atau komando. Yang pertama, pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan sehingga pasar dalam negeri berjalan dengan lancar. Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, atau berbagai keburukan ekonomi lainnya karena kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan ekonomi. Program pemerintah cepat terwujud. Pengendalian dan pengawasan lebih mudah dijalankan. Dari pernyataan di atas, yang termasuk sistem ekonomi terpusat adalah B, 2, 5, dan 8. Kebutuhan masyarakat terpenuhi secara merata, pemerintah mudah melakukan pengawasan, negara bertanggung jawab penuh terhadap perekonomian. Oke, untuk pembahasan soal terkait sistem ekonomi hari ini, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Sekian dari Bapak. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.